Diterkam oleh naga Gini adalah Resi Mahasura Anandapati. Aji Selendang Sewu. Di mana kau? Berdebah. Pagar gaibnya kuat sekali. Itu artinya Sanggar Pamelangan menolak kita. Kanda jangan ikut campur. Tetap diam di tempat dan jangan melakukan sesuatu. Tetap diam di tempat dan jangan melakukan apapun juga. Iya. Ratu Gelaplu tidak akan mampu masuk ke sini, Gendrawani. Ayo keluar kamu dari sini. Di awal episode ini, cerita bermula dari Prabu Angling Dharma yang tampak tengah memasuki sebuah puri kerajaan. Ia pun kemudian melihat ada dua wanita yang sedang bertarung dan seperti sedang memperebutkan sesuatu. Mereka pun seperti memiliki ilmu yang berimbang. Itu terlihat dari cara mereka bertarung dan gerakan ilmu kanuragan yang mereka peragakan. Ketika mereka menyadari kedatangan Prabu Angling Dharma, mereka pun langsung memberikan salam penghormatan karena mereka mengetahui siapa Prabu Angling Dharma sebenarnya. Orang tua yang kelihatannya adalah seorang raja di tempat tersebut pun menuturkan bahwa mereka memang sedang menunggu sang Prabu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu kedua putri kembar pewaris sah puri tersebut sedang memperebutkan kedudukan ratu di puri kecil tersebut. Masalah? Masalah apa? Kedua putri pewaris sah puri ini bertarung memperebutkan kedudukan ratu di negeri kecil kami ini. Kalau kalian pewaris sah, maka siapa yang tertua? Dialah yang berhak menjadi ratu. Kami kembar dan sama-sama ingin menjadi ratu. Tapi sebuah kapal tidak mungkin dipimpin oleh dua nahkoda. Salah satu menjadi ratu, dan yang satunya menjadi patih. Dengan tersenyum, sang Prabu pun kemudian menjelaskan bahwa salah satu dari merekalah yang menjadi ratu dan satunya menjadi patih. Karena ratu dan patih sebenarnya memiliki derajat yang sama dan keduanya pun tidak bisa dipisahkan. Kebijakan raja harus dilaksanakan oleh patihnya dan kebijakan raja tidak bisa berjalan tanpa adanya patih. Oleh karena itu, jelas keduanya saling mengisi dan memiliki andil yang sama dalam pemerintahan. Setelah mendengar nasihat langsung dari Prabu Angling Dharma, akhirnya mereka pun mengerti dan dengan demikian jelas sudah tidak ada masalah lagi di antara mereka. Perintah atau kebijaksanaan raja tak berjalan tanpa adanya patih sebagai pelaksananya. Jadilah ratu dan patih yang saling menghormati, saling memahami. Keharmonisan kalian akan tercermin dalam kebijaksanaan yang akan kalian lahirkan. Ingat, kepemimpinan kalian bukan cuma untuk kepentingan kalian, tetapi untuk rakyat negeri Puri Kabut yang kalian cintai. Mereka pun kemudian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap sang Prabu dan meminta Prabu Angling Dharma untuk tetap tinggal sementara di puri mereka. Namun, tiba-tiba saja datanglah roh Pragolobolo yang kemudian langsung memberitahukan bahwa Malwapati membutuhkan Prabu Angling Dharma. Setelah berkata demikian, ia pun segera menggandeng tangan sang Prabu untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Saya Pragolobolo, Sukma Ngelemboro yang sengaja menyusul Paduka. Mari Gusti Prabu. Sang Prabu. Sang Prabu, tunggu. Mohon restui penobatan kami sebagai ratu dan patih, Sang Prabu. Pragolobolo pun membawa sang Prabu ke sebuah tanah lapang yang kemudian ia pun mengaku bahwa Patih-Batik Madrim yang mengutusnya untuk mencari tahu keberadaan sang Prabu. Angling Dharma pun merasa sedikit janggal mengapa Patih-Batik Madrim tidak menghubunginya langsung dengan kekuatan batinnya apabila sang patih memang benar-benar membutuhkannya. Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa aku harus percaya tentang berita Malwapati yang kamu bawa? Gusti Patih-Batik Madrim yang mengutus saya, Sang Prabu. Aneh. Tapi Kanda Batik Madrim bisa menghubungiku lewat kekuatan batinnya. Ketika Sang Prabu merogoh Sukmo, Sukma sayalah yang bisa menyusul Sang Prabu. Sementara itu di Malwapati, tampak Ratu Gendrawani yang sebelumnya telah bergabung dengan gerombolan Prabu Baka pun hendak menduduki Malwapati yang masih terendam banjir.
Setelah mengetahui bahwa kedaton Malwapati tidak ikut terendam banjir, maka mereka pun kemudian segera masuk dan mendudukinya. Selanjutnya, Ratu Gendrawani pun menetapkan dirinya sebagai ratu dan menduduki singgasana Malwapati. Ia pun kemudian membuat jalan selokan atau lorong air dengan tongkat sihirnya yang menyerupai cerita Nabi Musa yang pernah membelah lautan. Tapi kalau ini hanya membelah banjir bohongan yang sebelumnya telah dibuat oleh Sengkang Baplang dengan guntur saketinya. Setelah itu, Gendrawani dan Lowo Abang pun pergi menuju sanggar pamelengan Prabu Angling Darma yang biasa digunakan oleh sang Prabu untuk bersemedi. Ia pun kemudian menyuruh Lowo Abang untuk keluar dan meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Gendrawani pun berencana akan menjadikan sanggar pamelengan tersebut untuk ruang pemujaannya kepada Ratu Gelap, gelapnya kegelapan sesembahannya. Ia pun kemudian menyalakan api yang kemudian membuatnya sangat terkejut karena tiba-tiba saja api sanggar pamelangan tersebut pun menyerangnya. Api itu pun memerintahkan Gendrawani untuk keluar dari ruangan tersebut karena ruangan suci Angling Darma tersebut sangat menolak kehadiran Gendrawani di tempat itu. Pergi kamu Gendrawani, ataupun bakar kamu. Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Tolong aku, api itu mau membakarku. Ratu Gelap itu tidak akan mampu masuk ke sini Gendrawani. Ayo keluar kamu dari sini. Ratu, apa yang terjadi? Lowo Abang yang melihat ratunya dikeluarkan dengan paksa oleh api penghuni sanggar pun kemudian langsung masuk ke dalam ruangan itu. Ia pun kemudian menantang dengan pongahnya. Namun dengan sekali sembur saja Lowo Abang pun langsung terlempar keluar. Akhirnya mereka pun tak bisa menguasai sanggar pamelengan karena memang pagar Kiai Prabu Angling Darma tidak akan bisa ditembus oleh pihak hitam. Di mana kau? Berdebah, pagar gaibnya kuat sekali. Itu artinya sanggar pamelangan menolak kita. Jadi jangan terlalu berlebihan dulu, Gendrawani. Berlebihan bagaimana? Lagi pula untuk apa sanggar pamelengan? Kalau tanpa sanggar pamelengan, kita tetap bisa berhubungan dengan apa yang kita puja. Kini kita kembali lagi pada Prabu Angling Darma yang pada saat itu berusaha memanggil Patih Betik Madrim dengan kekuatan batinnya. Hal tersebut pun tampak membuahkan hasil karena Betik Madrim pun sepertinya mendengar panggilan sang Prabu. Ia pun kemudian membalas panggilan Angling Darma yang kemudian ia pun memberitahukan tentang kabar Malwapati yang harus diketahui oleh sang Prabu. Angling Darma pun kemudian memerintahkan Patih Betik Madrim untuk diam di tempatnya, sedangkan sang Prabu sendiri akan segera menemuinya. Kita harus segera bertemu, Rai. Ini masalah Malwapati, Rai. Kanda Batik Madrim, lebih baik Kanda diam di tempat. Rai akan ke sana. Di sisi lain, naga kini yang sudah sejak lama mengikuti Batik Madrim pun merasa aneh mengapa Patih Malwapati tersebut malah berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba terlihat Prabu Angling Darma yang telah hadir di tempat tersebut. Batik Madrim pun segera memberikan salam penghormatan pada sang Prabu. Sebelum mereka berbicara lebih jauh, Angling Darma pun kemudian memberikan pesan kepada Patih Betik Madrim bahwa jangan melakukan apapun jika sampai terjadi sesuatu padanya. Hal tersebut jelas membuat Patih Betik Madrim bingung mengapa bisa demikian. Tidak saya sangka Dinda Prabu akan datang secepat ini. Tapi Kanda Batik Madrim, tolong dengarkan. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan saya, Kanda jangan ikut campur. Tetap diam di tempat dan jangan melakukan sesuatu. tetap diam di tempat dan jangan melakukan apapun juga. Iya, iya. Tapi Dinda, Ini perintah Kanda Batik Madrim. Tiba-tiba datanglah naga kini yang kemudian langsung menyedot Prabu Angling Darma masuk ke dalam mulutnya. Batik Madrim yang melihat hal tersebut pun kemudian tidak bisa tinggal diam. Ia pun segera menyerang naga kini.
Ia pun juga meminta Nagagini untuk mengembalikan Prabu Angling Dharma kepadanya. Namun, hal tersebut hanya berjalan sebentar saja karena detik selanjutnya Nagagini pun telah berlalu dari tempat itu. Nagagini, kembalikan Dinda Prabu! Batik Madrim pun kemudian menjadi sangat bingung dengan peristiwa aneh yang baru saja dialaminya. Ia pun tampak sangat kesal dengan semua itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Namun, di tengah keputusasaannya, Batik Madrim pun dikagetkan dengan kedatangan Prabu Angling Dharma yang tiba-tiba berada di belakangnya. Ia pun tampak lebih bingung lagi, karena baru saja Prabu Angling Dharma dibawa kabur Nagagini, sedangkan saat ini sang Prabu ada di situ bersamanya. Lalu, siapa yang dibawa kabur oleh Nagagini tadi? Angling Dharma sendiri yang baru datang pun tampak bingung apa maksud dari Batik Madrim. Tapi, siapa yang dibawa kabur Nagagini tadi? Nagagini? Ada yang membuat Kanda bingung? Ya, tiba-tiba saja Nagagini muncul dan langsung menerkam Dinda Prabu Angling Dharma. Lalu, dia kabur. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba datanglah Begawan Sidik Mulya, guru besar Pati Batik Madrim, yang memberitahukan bahwa yang diterkam dan dibawa Nagagini tadi adalah Empu Masyura yang menyamar menjadi Prabu Angling Dharma. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa memang Empu Masyura sengaja melakukan hal tersebut supaya Nagagini tidak mengganggu pertemuan penting mereka berdua. Sebelum berlalu dari tempat itu, Begawan Sidik Mulya pun memerintahkan kepada mereka berdua untuk segera kembali ke Malwapati untuk merebut kembali kerajaan mereka dari tangan hitam. Diterkam oleh Nagagini adalah Resi Mahasura Anandapati. Empu, Guru, Pertemuan Anandapati dengan Ananda Prabu Angling Dharma ini sangat penting. Aku dan Kakang Empu Mahasura terpaksa harus bersiasat agar Nagagini tidak mengganggu. berarti Nagagini sudah lama mengikuti saya, Guru. Iya, tidak ada pilihan lain kecuali cepat kembali ke Malwapati. Di sisi lain, tampak Nagagini memuntahkan Prabu Angling Dharma palsu alias Empu Masyura dari mulutnya di sebuah gua yang pernah digunakannya untuk menyekap sang Prabu. Angling Dharma pun tampak berpura-pura ketakutan. Namun selanjutnya, Nagagini pun tak memberikannya waktu untuk bernafas karena ia pun telah menyerangnya dengan ganas. Namun, Prabu Angling Dharma palsu pun bisa menghadapi serangan-serangan tersebut dengan tenang, bahkan tampak sangat menguasai pertarungan. bagaimana ini? Kita bisa bicara kembali seperti layaknya seorang sahabat lama? Tidak. Aji Selendang Sewu. Kamu pikir aku akan melunak, Angling Dharma? Kemudian Angling Dharma palsu pun berubah menjadi aslinya, yaitu Empu Masyura yang kemudian membuat kaget Dewi Nagagini. Empu Masyura pun kemudian memberikan sedikit nasihat kepada Dewi Nagagini yang selalu ingin mengobarkan dendam lamanya kepada Prabu Angling Dharma. Padahal suaminya, yaitu Sang Hyang Naga Pratala, telah tenang berada di alamnya. Mendengar semua penjelasan Empu Masyura justru membuat Nagagini semakin marah dan kemudian ia pun menyerang kembali Sang Maharesi dengan ganas. Minggir kamu, Masyura! Maaf Nagagini, aku tak akan melepas jeratku. Kenapa? Karena aku ingin kamu diam di tempat dan merenungkan segala apa yang telah kamu perbuat. Tidak! Tidak, Masyura! Percayalah Nagagini, kamu akan segera mendapat hikmah dari perenungan diri yang akan kamu lakukan. Jangan khawatir, aku akan kembali. Berdebah kamu, Masyura! Kurang ajar! Awas kamu,